Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai internetisasi, konsep dan strategi dengan mata kuliah pemasaran global. Pertama, perkenalkan, nama saya Drevian Ardi Pranata dengan NIM 1861249. Dan yang kedua, rekan saya adalah Muhammad Iqbal Abdul Rozak dengan NIM 1861285. Dan yang ketiga adalah Andi Eko dengan NIM 1861293. Di sini internetisasi konsep dan strategi meliputi yang pertama e-commerce, dan yang kedua market space dan e-marketing, dan yang ketiga aplikasi internet dalam bisnis, dan yang keempat era digital bisnis atau era digital marketing, dan yang kelima peluang dan tantangan e-marketing. Gambaran internetisasi yaitu internet yang meliputi e-commerce, e-bisnis, dan e-marketing. E-commerce dari segi perspektifnya yaitu online purchasing perspektif yang mempunyai definisi sistem yang memungkinkan pembeli dan penjual produk dan informasi melalui internet dan jasa online lainnya. Digital communication perspektif yang mempunyai pengertian sistem yang memungkinkan pengiriman informasi digital, produk, jasa, dan pembayaran online. Dan yang ketiga, service perspektif yang mempunyai pengertian sistem yang memungkinkan upaya menekankan biaya, menyempurnakan kualitas produk dan informasi instan terkini, dan yang meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Yang keempat adalah bisnis proses perspektif yang mempunyai arti sistem yang memungkinkan otomasi transaksi bisnis dan aliran kerja. Dan yang terakhir adalah market of one perspektif yang mempunyai pengertian sistem yang memungkinkan proses customization produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan secara efisien. Ada 4 perspektif utama dalam e-bisnis. Yang pertama, perspektif bisnis atau financial model, yang berarti yang berfokus pada peluang dan model bisnis yang lebih beroperasi sebagai entitas elektronik daripada entitas fisik. Dan yang kedua, perspektif relation yang menekankan pada pembentukan relasi dan kolaborasi baru guna memasuki pasar baru atau meningkatkan interaksi dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perspektif commerce yang berkenaan dengan penjualan dan pembelian produk dan jasa secara elektronik. Dan yang terakhir adalah perspektif responsif yang lebih berkaitan dengan aspek efisiensi dan timing transaksi bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdul Rozak, NIM 1861285. Di sini saya akan menjelaskan tentang market space dan e-marketing. Secara garis besar, kemajuan teknologi internet yang disertai dengan berkembangnya bermacam-macam titik akses seperti World Wide Web atau WWW membawa 3 implikasi utama, yaitu yang pertama, percepatan globalisasi industri. Di sini maksudnya dengan mengakses WWW, maka akan membuka peluang bagi setiap perusahaan yang untuk memasuki pasar global. Yang kedua, multidimensionalitas proses penciptaan nilai. Pada prinsipnya, WWW dan jaringan sejenis lainnya bukan sekedar infrastruktur, namun sekaligus juga pasar global. Yang ketiga, tingkat hambatan industri. Infrastruktur informasi berdampak signifikan pada hambatan masuk industri. Di satu sisi, dalam kasus tertentu, akses ke infrastruktur informasi menghadirkan peluang bisnis global yang
bahkan sebelumnya tidak ada. Namun di sisi lain, dalam beberapa industri jasa berbasis informasi yang sudah mapan, infrastruktur yang sifatnya industri spesifik justru bisa menciptakan hambatan. Berikutnya, aplikasi internet dalam bidang bisnis. Secara garis besar, aplikasi internet meliputi 8 bidang pokok, yaitu yang pertama, Yellow Pages, berupa database terorganisasi yang membuat aneka ragam informasi produk perusahaan, iklan, berita, dan hiburan. Yang kedua, Web Traffic Control, berfungsi sebagai iklan yang menarik perhatian para pemakai internet agar mengunjungi situs tertentu. Yang ketiga, Online Storefront, berupa gerai penjualan virtual seperti Amazon.com maupun mall-mall virtual lainnya. Yang keempat, Standar Website, berupa homepage dan alamat email untuk atau kontak atau layanan pelanggan. Yang kelima, Business to Business Link, berupa koneksi pada jaringan bisnis yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, Community Seats, seperti ruang ngobrol atau chatting room khusus untuk kelompok pelanggan tertentu. Yang ketujuh, informasional atau image sheet, yang memiliki fungsi komersial langsung namun lebih menekankan pada aspek penyajian informasi. Yang terakhir atau yang ke-8, content based sheet, di mana pemakai harus membayar biaya keanggotaan agar bisa mengakses ke isi situs yang bersangkutan. Era digital marketing. Ciri-cirinya: 1. Munculnya boom global, international new venture. Perusahaan yang sejak berdirinya mengejar visi menjadi perusahaan global dan melakukan proses globalisasi bisnis tanpa melewati tahapan menjadi perusahaan kosmetik. 2. Berakhirnya push strategi. Konsumen memiliki bargaining power yang tinggi. 3. Konsumen mengetahui fakta dan kebenaran. Konsumen tidak dapat dibohongi lagi karena adanya internet. 4. Miscommunication. Konsumen dimungkinkan untuk merancang produknya sendiri. Peluang dan tantangan e-marketing. Peluang: 1. Sumber baru untuk informasi pasar. 2. Individualisme customized marketing. 3. Cara baru menjamin relasi dengan pelanggan, komunikasi pelanggan, dan membangun citra merek. 4. Peluang baru bagi distribusi dan komunikasi. 5. Berinteraksi dengan pelanggan via jejaring sosial. Dan 6. Sumber ide pengembangan produk baru. Untuk tantangan: 1. Ketersediaan dan kecepatan akses internet secara luas. 2. Infrastruktur dan regulasi menyangkut tarif telepon jasa ISP dan Undang-Undang Ekom. 3. Isu privasi dan keamanan dalam transaksi online. 4. Sistem pembayaran. Dan yang terakhir, isu perlindungan atas hak-hak konsumen. Sementara untuk contoh UMKM yang kami ambil adalah tentang batik Jombangan. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda. Misalnya batik Yogyakarta berbeda dengan Solo ataupun dan Pekalongan. Demikian juga di Jatim. Batik Madura pasti memiliki corak maupun warna berbeda dengan Tulungagung, Trenggalek maupun Jombang. Kondisi inilah yang membuat daerah terus mempromosikan produk batiknya agar bisa dikenal di masyarakat. Salah satunya adalah batik Jombangan. Batik ini berasal dari Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pemilik industri rumah batik colet sudah memakan asam garam menjalankan usaha ini. Dari memulai merintis produksi, kemudian mengenalkan, hingga saat ini sudah banyak masyarakat di luar Jombang yang tertarik dengan hasil karyanya. Kendati demikian, memiliki perbedaan dalam proses pembuatannya, Sutrisno menjamin jika kualitas batik tetap sama. Dan saat disinggung mengenai sistem pemasaran, Sutrisno mengatakan kalau produksi batiknya sudah banyak dipesan oleh konsumen dari dalam maupun luar Jombang. Untuk luar Jombang, ia memanfaatkan sosial media. Sedangkan untuk warga Jombang cukup dengan sistem dari mulut ke mulut.
Sekian presentasi dari